Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini ya masih membahas mengenai ekonomi bisnis ya. Nah, kali ini saya mengambil ya materi mengenai menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan, teori biaya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 5 bahasan. Ya, yang pertama pengertian biaya produksi, yang kedua produksi, produktivitas dan biaya, yang ketiga biaya produksi jangka pendek, yang keempat biaya produksi jangka panjang, dan yang kelima menentukan keuntungan. Nah, yang pertama pengertian biaya produksi. Ya, biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, semua faktor produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Nah, itu input yang digunakannya itu untuk memproduksi output tersebut. Seiring disebut dengan biaya opportunity, ya. Biaya opportunity ini sendiri itu merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum. Nantinya itu akan menghasilkan output dalam suatu pengguna alternatif. Terus selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi itu meliputi ya bahan baku atau bahan dasar, itu termasuk bahan setengah jadi, bahan-bahan pembantu atau penolong, ya, terus upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur, terus penyusutan peralatan produksi, uang modal, sewa, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi, terus biaya pemasaran seperti biaya iklan, biaya pajak, ya, itu biaya produksi. Nah, di sini biaya produksi itu dibagi menjadi dua, biaya eksplisit dan implisit. Ya, yang pertama biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi. Ya, nah pembayarannya itu berupa uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah atau bahan baku ya yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya biaya tenaga kerja, ya, sewa gedung. Nah, itu termasuk biaya eksplisit ya. Jadi yang dikeluarkannya menggunakan uang ya. Itu ya biayanya ya. Terus yang kedua biaya implisit. Biaya implisit itu disebut juga dengan imputed cost ya. Itu ongkos tersembunyi ya, yaitu taksiran biaya atau faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri ya. Nah, itu jadi yang dimiliki oleh perusahaannya sendiri ya. Nah, itu biaya implisit ya. Terus yang kedua, produksi, produktivitas dan biaya. Produksi, produktivitas dan biaya ini ya, keputusan tingkat produksi itu senantiasa berkaitan dengan tingkat produktivitas. Nah, faktor-faktor produksi yang digunakan ya, produktivitas yang tinggi itu akan menyebabkan tingkat produksi yang sama itu dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah ya. Dengan kata lain, produktivitas dan biaya itu mempunyai hubungan terbalik ya. Jika produktivitas makin tinggi, biaya produksi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, ya, gitu. Jadi sebaliknya, biaya produksi, ya, produktivitasnya rendah, biaya produksinya akan tinggi, ya, itu. Perilaku biaya juga itu berhubungan dengan periode produksinya, ya. Nah, dalam jangka pendek itu ada faktor produksi tetap yang menimbulkan biaya tetap
yaitu biaya produksi yang besarnya itu tidak tergantung pada tingkat produksi ya. Nah, dalam jangka panjang karena semua faktor produksinya itu variabel, biaya juga variabel ya. Artinya besarnya biaya produksi itu dapat disesuaikan dengan tingkat produksi ya. Nah, dalam jangka panjang perusahaan itu akan lebih mudah meningkatkan produktivitas ya dibanding dalam jangka pendek. Nah, itu sebabnya ada perusahaan yang mampu menekan biaya produksi sehingga setiap tahun biaya produksi per unit itu makin rendah ya. Pola pergerakan biaya rata-rata ini berkaitan dengan karakter fungsi produksi jangka panjang ya. Itu untuk perusahaan yang berskala hasilnya itu ya menarik ya, increasing return to scale atau IRS ya. Nah, penambahan tingkat produksi itu justru menurunkan biaya produksi ya. Ataupun sebaliknya dengan perusahaan yang berskala itu hasil menurun, decreasing, decreasing ya, return to scale, DRS ya. Jadi ada IRS dan DRS. Terus selanjutnya yang ketiga itu biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek ya itu dapat dikelompokkan ya menjadi dua ya dalam hubungannya dengan tujuan biaya, dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, biaya produksi jangka pendek itu ya jangka waktu di mana perusahaan telah menambah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, dalam hubungannya dengan tujuan, biaya itu dibagi menjadi dua. Ada biaya langsung, direct cost, dan yang kedua biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada proses tertentu ataupun output tertentu. Itu sebagai contoh, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervisi ya, listrik dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya tidak langsung itu biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung ya pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya, biaya lampu penerangan dan air conditioning pada suatu fasilitas. Nah, dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ya, biaya itu ada biaya tetap total, biaya variabel total, ada biaya total, ada biaya tetap rata-rata, ada biaya variabel rata-rata. Dan yang juga ada biaya total rata-rata. Biaya tetap total ya atau total fixed cost. Biaya tetap total itu biaya yang tetap harus dikeluarkan ya, walaupun perusahaan itu tidak berproduksi. Misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, ya, pembelian mesin-mesin, sewa tanah dan lain-lain. Nah, itu rumusnya kalau biaya tetap total itu ya PC ya, total cost itu sama dengan FC tambah VC ya atau FC sama dengan TC kurangi VC ya. TC itu biaya total ya, total cost. VC itu biaya tetap ya. FC itu fixed cost ya. VC itu biaya variabel. Terus yang kedua biaya variabel total ya. Total variabel cost ya, VC. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya itu tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi ya. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya pun semakin besar ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini rumusnya VC sama dengan TC kurangi FC. VC itu biaya variabel ya.
yang biaya yang besarnya itu berubah ya searah dengan perubahan jumlah produksi ya. Terus yang ketiga biaya total ya atau TC ya total cost. Biaya total itu merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Ya, dengan kata lain biaya total itu jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Makanya rumusnya TC sama dengan FC ditambah VC ya, total cost tambah variable cost. Nah, besarnya biaya total itu berubah-ubah seiring dengan ya berubah-ubahnya jumlah output yang dihasilkan. Terus yang keempat ada juga biaya tetap rata-rata, average fixed cost AFC ya. Biaya tetap rata-rata itu hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkannya. Nah, jadi rumusnya AFC sama dengan FC ya dibagi Q ya. FC itu biaya tetap total, Q-nya kuantitas ya, quantity. Terus yang kelima biaya variabel rata-rata, average variable cost AVC ya. Biaya variabel rata-rata itu biaya variabel satuan unit produksi ya. Rumusnya AVC sama dengan VC dibagi Q. VC-nya itu variabel total ya, biaya variabel total dibagi Q. Q-nya quantity atau kuantitas ya. Itu. Terus yang keenam ada lagi biaya total rata-rata, average cost AC. AC itu biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang. Ya, barang itu key ya berarti. Nah, jadi rumusnya AC sama dengan TC dibagi key ya atau VC tambah VC dibagi key ya. Maka AC ya rumusnya sama dengan AVC ditambah AFC ya. Itu rumusnya. Nah, kalau digambarkan ke kurva untuk biaya produksi jangka pendek, ya ini kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya berubah total ya. TC, TC-nya, terus TF, TVC-nya, ya, TFC-nya ini ya. Nah, bentuk kurva TC ini kurva yang semakin curam seiring kenaikan jumlah yang diproduksi ya, gitu. Kalau ini yang bawahnya itu kurva AFC, AVC dan AC ya. Kurva AFC itu akan selalu menurun ya, akan selalu menurun karena biaya tetap semakin tersebar ya dengan jumlah output yang semakin banyak. Kurva AVC itu akan naik ya, akan naik seiring dengan jumlah output yang diproduksinya. Itu kurva biaya produksi jangka pendek. Terus selanjutnya biaya produksi jangka panjang ya, yang keempatnya. Dalam jangka panjang, perusahaan itu dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi itu tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Nah, dalam jangka panjang, semua biaya yaitu ya variabel. Karena itu, biaya yang relevan jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan juga biaya marginal. Nah, perubahan biaya total itu sama dengan perubahan biaya variabel dan juga sama dengan biaya marginal. Bagaimana caranya? Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang itu dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik ya, plant size. Nantinya akan meminimumkan biaya produksi dalam analisis ekonomi. Kapasitas pabriknya nanti dapat digambarkan kurva biaya rata-rata AC-nya ya. Sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya
dalam usaha meminimumkan biaya itu dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC ya untuk kapasitas yang berbeda-beda. Nah, jenis biaya produksi jangka panjang ini ada 3 proyeksi ya. Yang pertama biaya rata-rata jangka panjang. Yang kedua biaya total jangka panjang dan yang ketiga biaya marginal jangka panjang. Yang pertama long run average cost LAC. Nah, biaya total rata-rata jangka panjang itu biaya total dibagi jumlah output ya. Rumusnya LAC sama dengan LTC dibagi Q. LAC itu biaya rata-rata jangka panjang ya. Q-nya quantity berarti jumlah outputnya ya. Terus yang kedua long run total cost LTC ya. Ini biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua yang bersifat variabel. Biaya total jangka panjang itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus LTC sama dengan LVC. Ya. Nah, LTC itu biaya total jangka panjang, LVC-nya itu variabel jangka panjang. Ya, itu. Terus yang proyeksi yang ketiganya itu biaya marginal, long run marginal cost, LMC. LMC itu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Ya, LMC-nya itu biaya marginal jangka panjang. Delta LTC-nya itu perubahan biaya total jangka panjang. Delta Q-nya itu perubahan quantity output-nya, ya jumlah output. Itu. Nah, itu jenis biaya produksi jangka panjangnya. Jadi ada 3 jenis ya. Nah, gambar kurva biaya produksi jangka panjang. Nah, gambar kurvanya seperti ini. Ya, kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Long run average cost atau LRAC. Ya, gitu. Terus yang kelima menentukan keuntungan. Dalam teori ekonomi ya, dimisalkan ya terpenting dalam menganalisis kegiatan produsen itu mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan itu mereka mencapai jumlah yang maksimum. Itu berdasarkan kepada misal ya pemisalan. Ini dapat ditentukan pada tingkat kapasitas memproduksi yang bagaimana perusahaan itu akan menjalankan kegiatan usahanya. Nah, di dalam prakteknya pemaksimuman keuntungan itu bukan satu-satunya tujuan perusahaan. Keuntungan atau kerugian itu perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Ya, keuntungan diperoleh apabila hasil penjualannya itu melebihi biaya produksi dan kerugiannya pun dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi itu mencapai tingkat yang paling besar. Dengan demikian, tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau maksimum itu merupakan asumsi dalam menganalisis perilaku produsen. Ya, dalam menentukan keuntungan maksimum itu ada 2 cara. Ya, yang pertama keuntungan maksimum dicari dengan jalan mencari selisih ya antara keuntungan maksimum dengan cost minimum ya. Terus yang kedua, cara yang kedua yaitu keuntungan maksimum terjadi pada saat penerimaan marginal MR ya dan biaya marginal MC ya gitu. Nah, biaya marginal itu perubahan biaya total per unit perusahaan perubahan output ya gitu. Penerimaan marginal itu perubahan penerimaan total per unit output atau penjualan hasil penjualan marginal. Nah, dalam satu konsep mengenai hasil penjualan yang sangat penting itu untuk diketahui dalam analisa penentuan harga dan produksi oleh suatu perusahaan adalah pengertian hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari
menjual barang yang diproduksinya. Ya, itu yang bisa sampai apa yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat ya buat semuanya. Ya, terima kasih ya atas yang telah mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf masih banyak kekurangan dari saya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.